Halo, halo. Oke, kembali lagi kita main Sword of Convalaria ya. Em, Kali ini aku mau bahas ini sih ya. Build build buat Marsil. Mungkin udah agak telat, tapi ya gak apa-apa lah ya. Siapa tahu ada yang udah punya tapi bingung buat buildnya. Jadi Marsil ini aku baru level ya 45 lah ya. Jadi masih rank 9. Tapi gak apa-apa. Kita bahas satu-satu dulu ya. Dari rank 1 aku sih nyaranin ambil yang kanan ya. Ini berguna banget lah pokoknya. Kanan itu fungsinya mana recovery, jadi bisa dapat satu stack full mana. Full mana itu buff damage nambah 20%, skill maximum range nambah satu tile, terus pas casting skill itu recover 2 energi guys. Tapi ketika nyekill itu konsum satu stack ya, satu stack full mana ya. Jadi full mana ini bisa di stack ya berarti. Oh ya, this effect can be stacked up to 2 times ya. Bisa dua kali di stack lah guys. Full mana ini. Jadi kalau 2 stack berarti damage-nya nambah 40% guys. Nah, cara dapetin full mana itu ketika performing standby guys. Standby itu pas di turnnya Marsil itu jangan ini ya, jangan gebuk siapa-siapa lah intinya. Kalian langsung ya jalan terus di standby di end turn gitu ya. Oh tapi using instant skill does not count as attack turn. Berarti instan masih boleh guys ya. Skill-skill yang instan itu masih bisa, tapi nggak boleh attack lah intinya. Nah biar 2 stack itu kalian harus 2 turn standby guys. Jadi ya gimana ya, secara DPS mungkin jadi berkurang lah ya tim kalian karena harus ada Marsil yang standby 2 round gitu ya. Tapi ketika punya 2 stack full mana itu restore 1 energi sama 20% HP semua allies guys within 3 tiles. Jadi di area 3 tiles lah ya. Terus bisa dapat buff attack plus 2, attack 2 ya. Attack 2 itu 20% selama 2 turn. Nah ini guys, jadi kondisional aja ya. Kalau aku sih kondisional. Jadi misal nggak bisa standby 2 round ya gak apa-apa gitu ya. Yang penting itu standby 1 round itu udah oke sih guys. Paling enggak Marsilnya udah dapet buff full mana ya, 20% nambah skill damage-nya. Terus kalau yang kiri itu aura decrease AoE damage taken by all allies within radius of, bisa ngurangin ini ya damage yang diterima teman kita itu sebesar 3 tiles lah ya di sekitar Marsil gitu ya. Itu sekitar 25%. Ya gimana ya? Nggak begitu guna lah guys, maksudnya ini udah pastilah ambil. Aku nggak nyaranin ambil yang ini ya. Walaupun pakai Castalia aku nggak nyaranin sih. Oke gitu. Lanjut ke rank 3.
Aku ambil yang kanan ya, Perfect Shield Extra. Itu pasif ketika healthy itu HP di atas 70% ya. Attack nambah 8%, damage nambah 10%. Terus ketika punya debuff, attack nambah 8% lagi guys, dan damage nambah 10% lagi. Jadi total 16% sama 20% gitu ya. Itu ketika healthy ya. Jadi ini pasti ini sih guys, pasti aktif ya, karena kalau main Marsil itu kalian main aman aja guys di belakang gitulah ya. Terus kalau bisa jangan sampai kena damage lah intinya gitu ya. Ini guna banget sih, nambah attack itu 16%, terus damage 20%. Jadi kalau di total sama full mana ya, buffnya full mana itu nambah 40% guys. Jadi gitu. Terus kalau yang kiri itu butuh 3 energi ya. Skill support, buff, nambah move 1 ya, 1 tile buat semua temen di sekitar 3 tiles Marsil guys. Terus make them immune to move. Oke, jadi temen kalian sama pokok yang di area 3 tiles itulah bisa imun sama debuff move guys. Jadi ya lebih mobile lah gitu ya. Terus efeknya 2 turn. Terus pas punya buff full mana itu yang ini ya, yang mana recovery ini. Ketika punya buff full mana, grand move 2, berarti kena buff lagi, move 2 tiles guys. Jadi total 3 tiles guys. Terus immunity to frosty and burning tiles. Ya ini lebih ke ya, mobility lah, lebih ke support. Kalau menurutku sih Marsil itu gunanya di damage guys ya, karena buffnya ini udah nambah damage, terus ini juga nambah damage gitu kan. Sayang aja kalau dibuat support gitu guys ya, kecuali kalau ya immunity to frosty itu juga niche banget ya. Nggak semua stage itu ada frosty tilesnya sama burning tiles. Burning tiles ini mungkin cocok sama karakter-karakter yang bisa ngubah tiles jadi burning gitu guys ya, kayak Luvata, terus Beryl gitu-gitulah ya. Mungkin ini cocok kalau di pairing sama karakter-karakter kayak gitulah ya. Cuma sayang aja gitu, mending ambil yang kanan. Oke lanjut. Tapi ini misal kalian pakai Castalia, ya boleh lah ya, boleh lah. Oke lanjut. Di rank 5 aku ambil yang kiri ya, magic counter. Itu rank 5 itu reaction guys. Jadi magical damage taken reduce 15%. Terus bisa trigger pre-em guys. Pre-em itu pas Marsil diserang, itu Marsil nyerang duluan gitulah, di luar turn ya. Jadi enak guys. Terus before taking active magical attacks interrupting the enemy's turn. Ini enak ya, karena bisa nge-cancel turn musuh guys. Jadi ketika musuh mau nyerang Marsil, pre-em ini aktif, Marsil nyerang musuhnya duluan, terus turnnya selesai si musuhnya, jadi nggak jadi nyerang gitu guys.
Ini enak banget lah pokoknya. Trigger up to one time. Ya oke lah. Kalau yang kanan, Survival Master, when hit by an active attack, damage is decreased, ya biasa aja lah ya. Damage berkurang 8%, environmental damage taken is decreased 70%. Itu kayak batu yang ini ya, yang gede tuh, yang bisa knockback. Terus barrel yang meledak, kayak gitu-gitulah guys. Itu damage-nya berkurang 70%. Tapi ya itu niche banget ya. Mending inilah. Ini oke banget lah. Terus buat general. Jadi aku gak nyaranin ambil Castalia ya. Di yang kanan, mending ambil yang kiri. Oke, lanjut. Di rank 7 aku ambil mana surge ya. Energi 4, jadi lumayan gede. Makanya butuh banget ini mana recovery karena energinya gede ya. 4 deals 60% AoE damage to all enemies within 3 tiles guys. Range-nya gede banget lah ya. 3 tiles di sekitar enemy yang ditarget guys. Itu gede banget. Inflict MDEF 3 lagi ya. Debuff ngurangin MDEF 60% guys. Lasting for 2 turns. Ini ya udah ini ya. Lebih butuh di MDEF-nya kan sebenarnya ya. Areanya sih damage-nya cuma 60%. Walaupun areanya gede lah ya. Tapi MDEF-nya ini guna guys. Walaupun nanti mungkin nggak bakal kepake kalau udah level 60 lah. Mungkin nggak pakai ini. Tapi di level-level sekarang ini guna guys. MDEF 3 ini. Kalau yang kiri itu skill healing ya. Martial healing instan. Energinya 3 tapi single target healing, restore 120% aim attack sebagai HP. Tapi ngurangin move 5 tiles guys selama 1 turn. Ini healnya kenceng ya. Tapi guys, ada kekurangannya. Jadi yang di heal itu move-nya berkurang 5 tiles guys. Bayangin ya. 5 tiles loh. Itu kayak ya, kalau selain assassin sih itu bisa nggak gerak ya. Bisa nggak gerak guys. Karena 5 tiles. Biasanya sih selain assassin move tile-nya itu nggak sampai 5 guys. Ya gitulah ya. Aku lupa tilesnya. Intinya nggak butuh banget lah ya. Healnya single lagi. Jadi aku nggak nyaranin lah ambil yang kiri ya. Mending ini ya. Oke, lanjut di rank 9. Aku ambil ini guys, Fireball. Rank 9 ini basic attack-nya ya. Fireball single attack deals 80% magical damage. Tiap 1 stack full mana sebelum nyerang, damage nambah 30% dan dispel 1 buff. Ya ini makanya kalau ambil yang mana recovery ya, itu udah dipastikan ambil Fireball ini guys. Ini signaturenya Marsil ya. Kalau yang kiri ini semua karakter ada lah ya. Banyak karakter yang punya silencing attack. Tapi Fireball ini signaturenya punya Marsil guys. Jadi harus ambil yang kanan ya. Kalau yang kiri
ya 80% bisa inflict active skill. Oke, berarti nge-disarm ya. Terus on injured, cuma di injured target ya, target yang HP-nya di bawah 70% selama 2 turn. Ya mending ambil yang kanan lah ya. Oke, lanjut buat rank 9. Kita baca ya. Energinya 4, powerful explosion, deal 100% damage ke semua enemies within the tiles guys. Jadi sama kayak mana surge ya, range-nya 3 tiles di sekitar target. Dispel 3 buff. Pas punya buff full mana, range-nya expand ke 4 tiles guys. Dan nambah ignore 20% target defense. Ya, ini harusnya sih ini skill andalannya Marshall ya. Dia kayak mana source tapi upgrade-annya gitu guys. Ini harusnya ultinya Marshall ya. Jadi kemungkinan sih aku ambil yang ini, tapi gak tahu ya. Yang kiri pet energi juga, incantation, prepare for 1 turn, select a target tile and deal 140 damage to all enemies within 3 tiles. Wah, ini kenceng juga ini. Damage 140% damage guys ke semua musuh di area 3 tiles. Terus ngedebuff move 1, jadi berkurang 1 tiles selama 1 turn. Selama preparation, enemies in the area of effect are inflicted with, jadi selama ancang-ancang lah ya guys ya. Jadi ini skill ini butuh ancang-ancang gitu guys, selama 1 turn ya. Dia kayak nungal gitulah ya. Jadi ada preparasinya. Kekurangannya sih itu ya, preparation 1 turn. Jadi dalam 1 turn itu nggak bisa ngapa-ngapain guys. Makanya nungal itu harus di pairing sama Inanna kayak gitu-gitu ya, yang bisa ngurangin bisa act again gitu ya. Nah ini sama guys, dia 1 turn itu gak ngapa-ngapain, tapi beda sama nunggal guys. Jadi dia di pas prepare, pas diem itu guys, musuh yang di efek area skill itu ya, itu move-nya berkurang 2 tiles guys. Terus vulnerable 2. Vulnerable itu increase damage taken 20%. Jadi masih guna lah guys ya, ketika dia diem masih nge-prepare gitu ya, itu dia masih guna lah, seenggaknya nggak diem banget gitu. Movement minus 2 tiles itu ya lumayan lah ya. Kalau range-nya 3 tiles, kemungkinan sih musuh nggak bisa kabur ya guys ya dari range 3 tiles itu, karena movement minus 2 tiles. Harusnya sih kalau udah di tengah gak bakal bisa kabur ya musuhnya. Terus vulnerable 20%. Nah ini aku bingung guys antara 2 ini ya, tapi itu ya tergantung, sama aja guys sebenarnya. Ini cuma 100% damage, yang ini 140% damage tapi nunggu 1 turn gitu ya. Gak tahu ya pas nunggu itu dihitung standby apa enggak, karena Marshall kan butuh standby ya. Nah itu aku gak tahu ini pas nunggu dihitung standby atau enggak. Tapi kalau misal dihitung standby itu guna banget sih buat nambah stacknya full mana ini ya.
Jadi menurutku sih ambil dua-duanya guys. Dua-duanya ini bisa kondisional lah ya. Tapi kemungkinan sih aku ambil yang kanan mungkin ya. Karena nggak ribet gitu ya. Nggak harus nunggu satu turn. Mungkin itu aja sih keunggulannya dari ini. Kalau damage sih mending ini ya guys. Damage-nya lebih kenceng. Aku lupa guys, yang ultinya Marsil itu yang ini atau yang ini ya? Yang signaturenya ya. Ya yang tahu kalian komen lah di bawah ya. Oh iya guys, lupa. Rate-nya belum dibaca ya. Ini aku udah bintang 2. Di bintang satunya itu increase aim attack dan HP 3%. At the start of battle, jadi di start awal turn itu dapat 1 stack full mana guys. Gitu guys. Jadi pas standby di 1 turn itu bisa langsung dapat 2 stack full mana guys. Di round 2 itu udah punya 2 full mana gitu ya. Jadi buffnya mana recovery udah terpenuhi. Terus kalau bintang 2 itu attack HP 6% ya. Tetap 1 full mana. Setiap energi, healing, effectiveness, and damage are increase 3%. Ya lumayan lah ya. Jadi setiap energi, misal energinya full gitu ya, kan 5 ya energinya, berarti damage bisa nambah 15% gitu guys. Terus dia setiap end turn itu kan udah bisa nge-heal guys dia ini, karena punya mana recovery itu tadi ya. Lumayan lah bisa nge-heal 15%. Itu pun kalau energinya 5 gitu ya. Tiap poin 3% gitu guys. Di level 3 attack HP 9%, langsung dapat full mana 2 stack guys di awal battle. Jadi nggak perlu standby dulu di awal ya, langsung dapat buffnya mana recovery guys. Oke, itu gila sih ya. Minim harus bintang 3 sih ya menurutku. Konsum 1 stack, oke. When performing standby can gain 1 stack. Oh, bukannya bisa dapat stack tanpa harus bintang 3 ya? Nah ini gak tahu kenapa dijelasin lagi ya. When performing standby can gain 1 stack. Setiap energi healing nambah jadi 4% gitu ya. Ya minimal harus level bintang 3 gitu ya. Terus lanjut yang bintang 4, attack HP 12%, full mana 2 stack. Iki sama healing damage nambah 5%. Ya level 4 gak worth lah ya. Level 5 bintang 5 nya attack HP 15%, nambah full mana 2 stack, konsum 1 stack, oke sama performing. Nah ini guys, bintang 5 nya ya, standby sekali langsung dapat 2 stack full mana guys. Itu gila sih. Jadi langsung dapat buff berapa tadi, 40% attack ya kalau gak salah. Itu gila sih guys. Terus setiap poin energi, healing sama damage nambah 8%. Ya, kalau saranku sih antara minimal 3 bintang atau sekalian langsung 5 bintang 5 ya.
langsung kejar bintang 5 gitu. Jadi kalau kalian mau jadiin Marsil DPS utama gitu guys ya, saranku sih bintang 5 ya. Tapi kalau cuma sekedar sub DPS, bintang 3 harusnya udah cukup lah ya. Misal kalian punya kayak Tristan atau Kevare gitu ya, atau SP Samantha, bintang 3 harusnya cukup lah ya Marsil. Kalian fokus di main DPS-nya aja gitu. Oke, senjatanya ini aku pakai ini ya, signaturenya dia Magic Ladle. Attack nambah 5%, AOE nambah 5%. Terus setelah aktif AOE attack bisa gerak 2 tiles gitu guys ya. Ini guna karena ketika gerak 2 tiles itu kalian standby guys. Nah, itu gunanya guys. Jadi nggak ngebuang turn gitu ya. Jadi ketika kalian udah skill area, itu nanti kalian bisa gerak lagi 2 tiles gitu ya. Tapi gak bisa nyerang, bisanya cuma standby gitu. Nah, itu yang dibutuhkan supaya dapet buff full mana gitu ya, tanpa ngebuang 1 turn gitu guys. Intinya gitulah senjata ini. Tapi cooldownnya 4 turns ya. Oke. Kalau senjata sama trinket sama tarot itu terserah kalian lah ya, seadanya aja gitu guys. Terutama yang F2P ya, seadanya aja guys. Ini aja Magic Ladle hoki karena di 10 pull langsung dapet ya. Misal 10 pull gak dapet, mungkin gak bakal ngejar signature weaponnya ya. Ini karena aku adanya ini pakai Berserk Incense, tapi ini kurang cocok ya guys. Berserk Incense ini karena ngebuang turn ya, 1 turn. Kirain instan gitu guys, ternyata nggak instan guys, ternyata ngebuang 1 turn. Jadi ya mungkin kalau udah dapet trinket yang lain gitu, mungkin ini bakal ganti ya. Terus buat tarotnya ya, karena ini masih awal ya, tarotnya belum banyak. Harusnya ini tarot yang ini guys, yang ini Dream of the Magician ya, itu nambah damage AOE guys. Oh iya, satu lagi guys, ada skill bawaannya ya. Nah, skill bawaannya ini juga guna guys. Mana ya? Nah, ini Explosion ya. Energinya 3. Attack specify target, dealing 140% magical AOE damage. Itu gede banget ya, tapi single guys. Dispelling 5 buff. Nah, ini guys, bisa ngedispel 5 buff guys. Ketika when having full mana, pas punya stack full mana ya, deals additional 30% damage to the target. Damage-nya nambah 30%, jadi total 170% ya kalau punya full mana gitu guys. Belum ditambah buffnya full mana gitu guys ya. Wah, semakin gila lah ya. And all enemies within 3 tiles and inflict attribute buffs for 1 turn. Oke, ini udah ngedispels, ngedebuff, terus area lagi guys. Jadi oh astaga, sorry, salah guys, salah translate guys, sorry. Jadi gini, yang dimaksud additional 30% itu ke semua musuh di sekitar
3 tiles target ya guys ya, bukan damage-nya jadi 170 terus kena ke semua target, bukan ternyata ya. Jadi 140 itu khusus yang kalian target, karena ini skill single target ya. Itu yang kalian target 140%. Nah, musuh yang di sekitar target itu di sekitar 3 tiles itu kena damage cipratannya gitu lah guys ya. Itu sebesar 30% damage gitu guys. Ya, sorry tadi salah translate. Yang bener kayak gitu ya. Jadi ini ya bisa disebut ini skill area gitulah ya. Tapi damage-nya beda sama yang ditarget gitu guys. Ini penting banget skill ini kalau pas lawan boss gitu ya. Jadi ini aku ada dua preset ini guys. Yang satu pakai mana surge. Ini pas di mapnya musuhnya rame-ramean gitu ya. Ini guna banget mana surge. Kalau bossing mending ini guys. Dia bisa dispel 5 buff langsung gitu ya. Dari bossnya itu gila sih guys. Tapi misal bos kalian males ganti-ganti preset gitu ya, pakai mana surge ya boleh sih. Tapi pas ngeboss ya, Marshall ini jadi cuma sub DPS gitu guys kalau bawa mana surge ya. Tujuannya dia cuma nge-debuff MDEF minus 60% gitu ya. Habis itu kalian harus punya main DPS yang M attack gitu ya, biar guna debuffnya Marshall mana surge ini. Kalau DPS kalian nggak M attack ya percuma gitu ya. Mending kalian ambil yang ini explosion. Oke. Mungkin gitu aja guys. Kalau misal ada salahnya atau kalian mau nanya, silakan ya komen di bawah lah. Bebas mau nanya apa aja atau mau request apa kayak ya. Atau saran ya boleh lah kalian komen-komen di bawah. Oke kalau gitu sampai sini aja. Ciao.